Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di Peak 2 karena kita bakal nyobain salah satu yang bakal coba pertama kali ya dari the all new Hyundai Kona Electric. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, jadi Kona Electric sebenarnya bukanlah mobil yang baru banget di Hyundai Indonesia karena memang mobil ini di generasi awal sudah pernah diluncurkan pada tahun 2020 dan saat itu menjadi salah satu mobil listrik dengan harga yang paling terjangkau, gitu, dengan harga sekitar ya 700 juta ya kalau nggak salah. Dan sekarang zaman udah berubah, apa atau kemudian mobil listrik pasar udah berkembang pesat gitu, udah banyak banget pemainnya dan Hyundai harus menyiapkan strategi agar bisa menarik perhatian konsumen dengan memiliki Kona Electric yang sudah dirakit di Indonesia. Dan apalagi Hyundai Kona Electric ini sudah menjadi mobil listrik Hyundai pertama yang menggunakan baterai buatan lokal. Jadi semua ekosistem dari pabrik sel baterainya, kemudian baterai packnya itu juga dirakit di Indonesia. Bahkan kemarin di awal dulu sudah sempat diresmikan oleh Presiden Jokowi dan juga jajarannya, dan juga dihadiri oleh Chairman Hyundai Motor Group seperti itu. Nah, yang membuatnya ini TKD itu bisa mencapai 40% dan kemarin sudah cek di TKD member juga udah 40% ya, sehingga bisa mendapatkan insentif PPN 1%. Jadi seperti ini desain eksterior dari Hyundai Kona Electric. Jadi sebenarnya dia masih menggunakan nafas desain yang serupa seperti Kona yang lama, tapi karena ini generasi baru pasti ada perbedaan loh. Contohnya di bagian depan sini. Jadi di depan sini ini sudah mengadopsi bahasa desain yang terbaru, di mana dia menggunakan seamless horizontal lamp seperti ini yang berfungsi sebagai lampu senja gitu ya. Dan kalau kita perhatiin di sini ada semacam pixelated di bagian tengah sini yang menegaskan bahwa ini ada semua mobil listrik Hyundai. Jadi kan yang ciri khas Hyundai kan selalu ada aksen kotak-kotak kan, kayak Ioniq 5, Ioniq 6 gitu kan udah punya aksen kotak-kotak seperti itu. Lalu juga di sini RDM juga ada aksen kotak-kotak ya kan. Nah, di sini sama kayak Kona yang lama, lampunya itu juga ada di bagian bawah sini yang sudah menggunakan LED projector. Dan di sini juga ada tempat buat ngecasnya di bagian depan sini. Contohnya di sini. Nah, ini buat tempat ngecasnya. Tuh, ini udah standar CCS 2 ya, seperti ini. Kita tutup dulu. Oke. Nah, kita langsung lihat bagian samping ya. Dimana ini yang kita tampilnya adalah yang tipe signature long range. Jadi yang signature long range ini, yang tipe signature maksudnya, ini mendapatkan pelek ukuran 19 inci. Jadi ini yang satu-satunya yang mendapatkan pelek tersebut. Sedangkan tipe lainnya kayak tipe prime, terus juga tipe signature yang long range, standard range itu mendapatkan pelek 18 inci. Jadi lebih kecil ukurannya sedikit. Nah, selain itu juga dia mendapatkan opsi two tone yang juga hanya ada di tipe signature aja. Jadi kalau nggak salah di situs Hyundai dibilang bahwa ada beberapa opsi warna two tone-nya, ada warna hitam, ada warna putih hitam, ada warna merah hitam, dan juga warna satu lagi apa saya lupa gitu kan. Pokoknya pasti two tone hanya di tipe signature aja gitu ya. Dan yang unik ya di sini ada kayak list silver yang memanjang sampai ke belakang sana, dan di sini dia ada kayak pahatan di bagian samping ini. Nah, ini kayak ada menyiku di bagian ujung sana gitu. Pokoknya ini mirip kayak Ioniq gitu ya. Nah, belakangnya ini dibikin mirip kayak depannya. Jadi kayak ada horizontal lamp di bagian pintu belakangnya. Dia ada kan lampunya nyala di situ ya. Dan ada aksen pixelated di sini. Lalu ada dia punya grill, maksudnya emblem Hyundai-nya itu dia silver dove seperti ini. Jadi ini rata-rata mobil Hyundai baru tuh menggunakan emblem seperti ini, bukan yang chrome timbul kayak dulu lagi gitu ya. Nah, ini ada emblem elektrik, berarti ada Kona listrik, dan dia ada aksen kotak-kotak seperti bagian lampu tadi gitu ya. Dan sini juga ada lampu belakang di bagian sini di bawah gitu ya. Untuk buka bagasinya itu gampang banget karena sudah ada fitur power tailgate. Jadi kita tinggal tekan tombolnya, dia akan langsung kebuka sendiri. Kita coba langsung ya. Seperti ini. Nah, itu dia. Dia langsung kebuka sendiri. Dan kalau kita perhatiin dia ada tombolnya di bagian sini. Gitu ya. Jadi bagasinya itu memang ya tergolong cukup besar buat hitungan saya ya. Dan kita lihat di sini dia ada kayak semacam cover gitu. Kalau misalkan kita pakai di luar itu gak gampang kelihatan sama orang-orang gitu ya di dalam sini. Lalu kita lihat di bagian ini, di sini ada tempat penyimpanan yang dimana isinya ada tire mobility kit, karena ini nggak ada ban serep ya. Jadi ini semuanya isinya bawahnya ada kayak barang emergency kayak untuk misalkan bannya kempes itu tinggal tambal ban, atau kita ada macam P3K di sini gitu. Kita tutup lagi ya pakai ini. Nah, seperti itu.
Nah, jadi kayak gini desain dashboard dari Hyundai Kona Electric. Jadi desain dashboard juga berubah total ya. Jadi dia punya display itu dia kelihatan bentuknya mengkurva. Jadi kelihatan di sini nih dia agak membulat ya, agak menekuk di bagian tengah sini. Dan dia punya display itu baik di head unit dan juga pada instrumen itu sama-sama berukuran 12,3 inci ya. Nah, kita mau bahas dulu di bagian setir ya, di mana yang unik ya dibanding kebanyakan mobil Hyundai lain, dia sudah punya model 4 titik seperti ini. Nah, itu apa artinya? Jadi 4 titik itu adalah sandi Morse. Jadi mungkin yang ngikuti pramuka tahu ya. Sandi Morse yang ini 4 titik ini artinya H. Jadi ya mungkin sama maknanya seperti emblem H di Hyundai gitu. Nah, selain masalah emblemnya yang unik ini, yang udah diterapkan di berbagai mobil Hyundai baru, di sini kita di bagian tombolnya ada kayak tombol buat cruise control yang sudah adaptif. Lalu juga di sini ada tombol-tombol buat kayak misalkan buat volume audio, buat telepon, ada mode dan juga buat voice command yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kita bakal cobain ya. Lalu di sini ada buat wiper, ini juga buat kelihatannya ini buat lampu ya. Dan sini buat regulative braking yang bisa kita atur di sini. Seperti itu. Nah, ini juga di sini ada buat transmisinya. Transmisinya modelnya sama kayak NX5 ya. Nah, rem parkirnya ditaruh di bagian ujung sini, di bagian pojokan setir bawah. Nah, kita lihat dulu di panel instrumennya. Di sini dia macam-macam informasinya. Ada kayak kompas, ada odometer, ada kayak macam-macam ya di sini ya. Nah, di sini untuk head unitnya ini sudah model yang CCNC. Jadi dia itu punya sistem informasi baru yang namanya CCNC yang juga dipakai di beberapa model Hyundai terbaru termasuk Kona Electric. Dan ini seperti ini display home-nya. Di sini ada peta, ada media, ada EV, ada kiblat. Nah, kiblat ini buat kita kalau misalkan berjalan-jalan dan kita nggak tahu nih posisi buat sholat, nah ini ada kiblatnya. Lalu kita balik lagi. Di sini ada info tentang cuaca. Kita lihat di sini. Jadi infonya lengkap ya, mulai dari untuk yang cuaca hari ini, kayak misalkan ini 32 derajat Celcius suhunya dan sedikit berawan. Lalu ada perkiraan untuk seminggu ke depan, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, seperti itu. Lalu di sini ada untuk kayak settingan, kayak EV, segala macam ya, banyak banget kita bisa atur dari sini. Lalu juga ada apa nih ya, buat mode valet, kalender, panduan online gitu ya. Lalu kita balik lagi. Nah, di sini dia ada tombol-tombol ya, tombol-tombol buat pengaturan head unit tadi. Jadi lengkap banget ya, ada buat home, map. Nah, ini mapnya udah terintegrasi sama sistem head unitnya. Jadi kita bisa tahu kondisinya di sini. Lalu kita beralih lagi ke bagian fitur lain kayak misalkan search, ada media, ada sync, track, setup, dan tune buat volume buat ngubah-ubah channel ya, atau ngubah lagu. Seperti kebanyakan mobil baru lainnya, head unit Kona Electric ini udah bisa punya Android Auto dan Apple CarPlay yang sudah wireless. Buktinya nih, ini HP saya yang Android ini nggak pakai kabel sama sekali, udah bisa langsung connect ke Android Auto sini, seperti itu. Dan selain Android Auto, dia juga bisa Apple CarPlay yang juga bisa wireless. Kalau misalkan punya iPhone nih, contohnya kan, itu nggak pakai kabel, dia langsung connect pakai Bluetooth, langsung tidak kayak gini, gitu ya. Nah, ini kita contohin Android Auto dulu ya. Kayak ini kita lihat, ini home-nya, ini buat musik, ada buat maps, itu. Lalu kita pindah ke menu. Nah, ini menunya seperti ini ya. Nah, ini menunya ada Hyundai, ada cuaca, ada message, Spotify, setelan, segala macam, ada WhatsApp dan juga Telegram. Nah, kalau kita mau dengerin lagu bisa pakai Spotify ini. Contohnya, nah ini kita lihat lagu di sini. Nah, ini banyak macam playlist, ini punya saya. Lalu sini buat tombol-tombol AC-nya. Udah masih tombol fisik semua dan ini lengkap ya. Ini bisa kan udah dual zone di sini kiri kanan, dan di sini kita ada tombol buat drive online, jadi AC-nya bakal fokus ke arah penumpangnya. Lalu di bagian sini ini buat ngecas. Jadi ini ada USB-nya macam-macam ya di sini, dan ada juga power outlet. Ada juga buat wireless charging di sini, dan ada drive mode. Nah, kita bakal bahas nanti. Tapi yang di sini ada fitur ventilasi dan pemanas jok di kiri kanan. Jadi baik itu driver dan juga penumpang depan sama-sama mendapatkan pemanas dan juga pendingin jok seperti itu. Dan dia ada auto hold, ini bagian dari pakai elektrik, dan dia ada kamera 360 derajat. Tuh, kamera 360 derajat ya. Lengkap isi semua tuh. Udah 3D banget ya. Gitu bentuknya. Bisa kita atur ubah di sini. Seperti ini. Nah, di Kona Electric baru ini juga punya fitur voice command yang berbahasa Indonesia. Tapi sebelum kita pakai fiturnya, kita coba setting dulu head unitnya. Karena dia ada 3 macam opsi ya. Ada kayak bahasa Inggris, ada bahasa Korea, sama bahasa Indonesia. Tapi karena head unitnya sudah pakai bahasa Indonesia jadi kita bisa langsung menggunakannya. Seperti jadi, kita tekan dulu tombol di sebelah kanan ini, di setir sebelah kanan, tekan tombol yang ini. Buka sunroof.
Nah, dia langsung kebuka semuanya tuh. Seperti itu ya. Kalau misalkan kalian bingung, kita bisa tekan tombol ini buat tahu perintah-perintah macam-macam. Kayak misalkan ini, kita ambil perintah. Nah, ini berbagai macam-macam perintah yang bisa dipakai untuk voice command. Kayak misalkan untuk navigasi, untuk kontak, ada setelan, ada perintah kontrol. Ada nyalakan AC, kipas kecepatan tinggi, segala macam. Ada sunroof, tailgate, ya kan? Ada perintah, ada kontrol, radio, media, dan bluetooth. Seperti itu. Nah, kita coba sekali lagi ya. Buka tailgate. Nah, dia bakal langsung kebuka lagi tuh. Tapi dia untuk nutup itu nggak bisa pakai voice command lagi. Dia harus tutup secara manual. Seperti itu ya. Nah, jika gini penampakan jok depan dari Hyundai Kona Electric. Jadi kayak gini penampakannya. Walaupun mungkin kelihatannya biasa aja, tapi selain dia banyak kulit, kelihatan ya cukup premium, dia ada kayak motif 4 titik seperti di bagian setirnya nih, yang menegaskan kalau ini adalah mobil Hyundai ya. Nissan Dimorse kan artinya kan 4 titik ini ada H kan gitu. Dan dia ada jahatan warna putih dan ada perforated karena dia ada fitur fungsi ventilated dan heated tadi yang seperti disebutkan di bagian konsol tengah sana. Dan pengaturan udah lengkap ya, udah elektrik semua di depan, di sebelah driver juga di depan sana, dan dia ada airbag di bagian sini. Berarti total udah ada 6 buah airbag. Lalu kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, di belakang sini ini lengkap ya, 3 buah headrest lengkap semua, lalu seatbeltnya 3 titik semua, dan dia ada armrest. Nah, ada 2 buah cup holder di sini. Nah, dia legroomnya ya cukup besar ya, walaupun mungkin belum selega seperti rivalnya dari Cina sana ya, karena dia rival di situ dia punya legroomnya lebih luas lagi ya. Nah, walaupun begitu dia punya 2 buah kantong jok yang cukup besar. Lalu di sini ada kisi AC, lalu ada colokan yang berfungsi untuk fitur V2L-nya. Jadi kalau kita nyalain fitur V2L-nya atau vehicle to load-nya, itu kita bisa pakai buat nyalain untuk colokan elektronik, laptop segala macam bisa di sini. Ada juga USB port, dan ini lantainya itu flat floor, jadi dia rata banget karena ini ada karpet Kona Electric ya. Karena memang sebenarnya kalau nggak salah saya baca, platform dari mobil ini kan walaupun dia suruh pakai Kona yang lama, tapi memang orientasinya untuk yang generasi baru ini akan fokus ke mobil listrik. Jadi bisa lebih fleksibel gitu dibikin jadi mobil listrik gitu ya. Lalu di atasnya sudah ada sunroof walaupun mungkin belum panoramik, dan dalam kabin yang sudah menggunakan LED di depan maupun di belakang. Nah, mengenai fitur safety-nya sendiri, Hyundai Kona Electric itu gak usah diragukan lagi karena dia udah lengkap banget. Kayak misalkan dia ada 6 buah airbag, ada ABS, LBD, stability control ya. Tapi dia juga ada Hyundai Smart Sense, di mana di situ ada smart cruise control, ada for collision warning, automatic emergency braking, dan auto warning. Itu udah lengkap banget ya. Terus juga setelah itu dia juga ada fitur dueling, di mana itu semacam fitur connected car yang bisa kita pakai untuk menyalakan mobil ini, untuk mengatur fitur-fitur di sini juga. Itu bisa menggunakan di aplikasi Hyundai Dueling. Nah, jadi Hyundai Kona Electric buat pasar Indonesia itu ada 4 varian. Pertama ada Prime Standard Range, kedua ada Prime Long Range, ketiga ada Signature Standard Range, dan yang keempat yang paling mewah adalah Signature Long Range gitu ya. Jadi ini adalah fitur yang tipe terendah, tipe tertinggi, karena yang tadi saya bilang dia ada tutol, ada bracket yang lebih gede gitu. Nah, apa aja bedanya? Kalau ada di bagian teknisnya. Nah, di belakang saya ini adalah kap depan dari Hyundai Kona Electric, di mana ya mungkin nggak begitu kelihatan ya spek teknis dari mobil ini, tapi yang pasti depannya ada frunk atau front trunk, di mana kita bisa taruh mungkin kayak charging kabel atau kayak bahan mengerti di bagian depan sini seperti itu. Nah, mengenai perbedaan teknis yang tadi saya sebutkan, jadi memang perbedaan itu yang lebih ketara ada di bagian kapasitas baterainya ya. Jadi untuk yang standard range baik itu tipe Prime maupun Signature itu dia menggunakan baterai kapasitas 48 kWh. Sedangkan yang Signature long range itu baterai lebih besar jadi 66 kWh seperti itu. Nah, itu baik itu tipe Prime maupun Signature itu baterainya seperti itu ukuran kapasitasnya ya. Dengan baterai yang segitu itu bisa mempengaruhi jarak tempuhnya. Jadi kan kalian pasti dengar dong bahwa Hyundai ini mempromosikan bahwa jarak tempuh di Kona Electric ini bisa sampai 600 km. Nah, itu sebetulnya itu bukan buat tipe tertinggi kayak di Hyundai ini, tapi buat tipe Prime yang long range gitu ya. Nah, sedangkan ini kan Signature long range itu kalau nggak salah ukuran unit itu mencapai sekitar 400 plus km ya, atau 500 km plus kalau nggak salah, sorry salah sebut. Tapi saya sempat lihat di unit yang lain juga itu dia jarak tempuh yang maksimal itu mencapai 473 km.
Tapi intinya sih masih cukup lah ya buat penggunaan dalam kota. Jadi Hyundai Kona Electric ini merupakan salah satu strategi Hyundai agar tetap bisa bertahan dan relevan di pasar mobil listrik di Indonesia. Kenapa? Karena saat ini, kondisi saat ini pasar mobil listrik itu berbeda sama 4 tahun lalu, di mana memang saat itu belum banyak pemain. Sekarang udah banyak banget pemain, terutama dari mobil Cina gitu ya. Dan mobil Cina tuh banyak banget ya, udah keluarin banyak produk sendiri ini kayak misalkan Chery Model E5, kemudian MG Series EV dan juga BYD Atto 3. Dan harganya sama-sama dapat di sekitar 400 dan juga 500 jutaan ya. Nah, Hyundai agar tetap bisa bertahan, apalagi juga sekarang ini memang Hyundai itu penjualnya agak menurun ya mobil listrik ya. Sehingga mereka bakal menurunkan Hyundai Kona Electric yang harganya jauh lebih murah dibandingkan Ioniq 5. Tapi dengan fitur-fitur dan kenyamanan yang bisa dikatakan ya hampir mirip sama Ioniq 5 lah gitu ya. Sejauh ini dengan reputasinya dengan membuat mobil listrik dan fitur-fitur itu bisa membuat harusnya sih bikin Hyundai ini bisa menarik perhatian konsumen Indonesia gitu yang pengen punya kualitas mobil listrik dengan kualitas yang Hyundai sudah terpercaya. Oke, sekian dulu video mengenai Hyundai Kona Electric generasi baru yang sudah dibuat di Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa juga klik like, share juga subscribe channel Inarfatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.